Kenapa lang lain? Kenapa putus kah? Video buat YouTube. Apa namanya? Sorongnet. Sorongnya. Jalan dulu. YouTube cok. Beliau mau. Tahan. Nanti dia tambah lagi. Oke. Yo. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, di video kali ini saya berada tepatnya di kilo 10 atau kilo 11, tepatnya di Jalan Cendrawasih teman-teman. Saya mau ajak teman-teman kita jalan, kita lihat lingkungan atau kompleks yang ada di sekitaran Jalan Cendrawasih ini teman-teman. Sekedar info teman-teman, kalau di kompleks ini tuh, kalau mau dibilang itu tempat keramaian atau banyak sekali warga masyarakat itu yang tinggal di sekitar area sini teman-teman. Karena perumahan atau rumah-rumah warga yang ada di sini tuh teman-teman itu padat sekali teman-teman. Dan ini saya mulai jalan teman-teman, ini sekitar jam 10:25 menit teman-teman. Jadi ini antara pagi mau ke siang hari teman-teman. Dan teman-teman tahu bahwa cuaca di Kota Sorong ini sudah hampir 2 bulan atau bahkan lebih itu teman-teman. Kami di Kota Sorong ini sudah dilanda musim kemarau yang cukup panas teman-teman. Cuacanya sangat panas di sini teman-teman dan agak kering sekali teman-teman. Tumbuhan atau tanaman di Kota Sorong itu pada bulan-bulan ini nih, kalau mau dibilang itu banyak sekali yang sudah kering teman-teman. Bahkan itu ada beberapa hutan yang ada di Kota Sorong ini sudah terbakar teman-teman. Teman-teman, ini saya sudah jalan teman-teman. Jadi teman-teman, di kompleks ini itu ini banyak sekali gang teman-teman, dan tiap-tiap gang itu banyak sekali rumah teman-teman. Dan ini teman-teman lihat sebelah kanan ini ada sementara rumah yang sedang dibangun teman-teman. Ini masih batu bata teman-teman. Kita akan jalan terus ke sana teman-teman. Sisi kiri maupun sisi kanan ini teman-teman, ini banyak rumah-rumah warga yang tinggal di sekitar sini teman-teman. Dan teman-teman tahu bahwa gang ini itu dia terus panjang sampai ke sana teman-teman. Teman-teman, kompleks di sini tuh cukup tenang, cukup nyaman teman-teman. Jadi teman-teman lihat, waktu sudah pukul mau jam 10:30 pun ini suasananya seperti ini di sekitar sini teman-teman. Jadi ini salah satu kompleks yang ada di pusat Kota Sorong teman-teman, Provinsi Papua Barat Daya. Ini kawasan ini teman-teman masih masuk wilayah kilo 10 teman-teman. Kita akan jalan terus ke sana biar teman-teman bisa lihat perumahan, salah satu perumahan padat penduduk di Kota Sorong itu ada di sini teman-teman. Dan di kompleks ini teman-teman, ini banyak gang, dan tiap gang itu teman-teman jalannya saling tembus antara gang satu dan gang yang lainnya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ada perempatan, ada gang yang ke kanan maupun yang ke kiri. Kalau ini gang yang ke kanan teman-teman, itu ada jalan di sebelah sana. Yang ini juga teman-teman ada jalan yang di sebelah sana. Dan yang saya bilang tadi teman-teman, gang di sini tuh semuanya saling tembus.
Jadi perumahan yang ada di area sini teman-teman seperti ini teman-teman. Cukup tenang, cukup nyaman. Ini masih suasana Agustus, masih suasana hari kemerdekaan. Jadi teman-teman masih banyak umbul-umbul yang dipasang ataupun bendera merah putih yang masih dipasang di depan rumah-rumah warga yang ada yang tinggal di sekitar sini teman-teman. Jadi lingkungan di sini tuh teman-teman cukup tenang sekali teman-teman. Dan jalan yang di sini teman-teman tuh jalannya sudah dicor. Ini ada adik dua orang yang sedang bermain. Jalannya sudah dicor teman-teman, tapi ada di sisi yang lain itu sudah diaspal, tapi aspalnya sudah mulai rusak. Tapi kalau dicor itu teman-teman, tiap gang di sini tuh semuanya sudah dicor teman-teman. Jadi ini tuh salah satu kompleks yang penduduknya cukup padat teman-teman. Nanti saya akan ajak teman-teman kita jalan, kita lewati gang yang ada di sini teman-teman. Nanti di depan sana itu juga ada banyak gang juga teman-teman. Teman-teman ikuti saya terus videonya, teman-teman bisa lihat di Kota Sorong, Papua Barat Daya itu seperti ini teman-teman. Di sebelah kiri teman-teman ada bengkel yang ada trali bensin yang sebelah kiri. Jadi teman-teman, Kota Sorong ini banyak sekali suku yang tinggal di sini teman-teman. Beraneka ragaman suku yang tinggal di Kota Sorong sini teman-teman. Terus kami di Kota Sorong ini teman-teman sangat saling menghargai antara suku satu dan suku lainnya teman-teman. Terus juga kami selalu menjaga keanekaragaman kepercayaan yang ada di sini teman-teman. Kami saling menghargai sekali. Ini ada jalan teman-teman. Di depan sana juga teman-teman itu ada gang ke kiri maupun ke kanan. Bahkan jalannya masih lurus ke sana teman-teman. Jadi kalau mau dibilang tuh teman-teman, salah satu kompleks yang padat penduduknya itu ada di sini teman-teman, yang lagi saya sedang buat videonya ini buat teman-teman. Ini ada perempatan jalan teman-teman. Yang kanan juga ada gang. Di sana juga teman-teman ada tembus. Kalau ini teman-teman, ini seperti pos jaga teman-teman. Kalau saya tidak salah teman-teman. Tapi dibuatkan tingkat, terus di bawahnya itu bisa ada akses buat kendaraan bisa lewat, mobil maupun motor bisa lewat, karena tadi teman-teman lihat dia punya rumah itu cukup tinggi. Teman-teman, saya sudah belok ke kiri. Sini ada toko kecil teman-teman. Ada juga kayaknya jual sembako tadi. Teman-teman lihat bahwa di kanan juga tuh ada gang, kiri juga ada gang, karena memang di sini tuh banyak gang teman-teman, dan penduduknya itu paling banyak yang tinggal di sekitar sini tuh teman-teman. Ini lokasinya cukup besar. Teman-teman, saya akan belok ke kiri teman-teman. Di sana juga ada gang. Itu teman-teman, kalau kita terus kita akan tembus juga. Tapi saya mau masuk ke sini teman-teman.
Jadi teman-teman yang tinggal di luar kota Sorong atau yang belum pernah ke kota Sorong, teman-teman bisa lihat dalam video ini bahwa kota Sorong itu seperti apa. Jadi kota Sorong itu seperti ini teman-teman. Ini teman-teman, ini jalannya cukup panjang ke sana teman-teman. Nanti kita akan sampai lagi di jalan yang tadi pertama kali kita jalan. Ini ada mobil tangki air teman-teman sebelah kanan, karena memang kota Sorong ini sudah hampir 2 bulan bahkan lebih teman-teman dilanda musim kemarau yang cukup panas teman-teman, dan cukup kering sekali. Teman-teman, di depan sebelah kanan itu ada salah satu masjid yang ada dalam kompleks ini teman-teman. Jadi teman-teman, ini masjidnya. Jadi namanya itu teman-teman Masjid Al-Isa teman-teman, yang ada di kompleks perumahan PAM ini teman-teman. Teman-teman, ini cukup besar. Jadi kalau saya salah bilang nama kompleksnya teman-teman, saya mohon maaf. Teman-teman bisa koreksi nanti. Ini cukup tinggi teman-teman, dia punya bangunannya. Terus di sebelahnya ini seperti sekolah teman-teman kalau dilihat dari gedungnya. Oh iya betul teman-teman, ini sekolah teman-teman. Jadi teman-teman, tiap gang itu rumahnya tuh saling berhadap-hadapan teman-teman. Teman-teman lihat di atasnya itu ada kabel-kabel yang bagian atas teman-teman. Ini ada gang juga. Ini juga ada gang teman-teman. Jadi teman-teman, itu kabel yang di atas itu yang warna hitam itu kabel milik dari Telkom teman-teman. Ada juga dari PLN teman-teman. Terus saya mau bilang ke teman-teman bahwa di Sorong itu seperti ini teman-teman. Jadi kabelnya itu cukup tidak beraturan teman-teman. Jadi kayak begini sudah dia punya keadaan. Kalau yang ini teman-teman, ini kabel wifi yang ke rumah-rumah warga. Teman-teman, jalan yang ini nih dia agak seperti turunan sedikit. Ini teman-teman, ini sudah jalannya dicor. Tapi tadi yang pas kita belok kiri itu teman-teman, itu masih ada yang di aspal teman-teman. Jadi kalau di gang ini tuh jalannya setengah di aspal, setengah dicor teman-teman. Maksudnya yang dicor itu belum sempat di aspal.
Di depan sana itu teman-teman, itu jalan yang uh, kalau mau dibilang tuh jalan yang seperti jalan utama, karena setiap gang ini tuh teman-teman, itu gangnya jalannya itu tembus teman-teman. Teman-teman, kalau kita lurus juga itu masih ada rumah-rumah warga di sebelah sana teman-teman. Tapi saya akan ke kanan, terus nanti saya masuk lagi ke gang berikutnya teman-teman. Kalau yang di depan ini teman-teman, ini seperti tempat penyewaan tenda teman-teman. Karena banyak rangka yang untuk dipakai buat tenda ada di sebelah sini teman-teman, bagian depan itu sebelah kiri. Jadi seperti tempat penyewaan tenda sepertinya teman-teman. Teman-teman, saya lewat atau saya masuk dari gang ini lagi teman-teman. Kalau bagian sini sisi kiri ini teman-teman, atau sisi kanan ini masih ada banyak semak-semak, seperti masih kosong teman-teman. Yang ini sisi kiri teman-teman bisa lihat, ini semak-semaknya masih kosong, dan sisi kanannya juga seperti itu teman-teman. Ini juga teman-teman, sebelah kanan ini yang dipagari seng teman-teman, itu sepertinya masih kosong teman-teman. Karena kalau saya lihat di sini teman-teman, itu cuma ada pohon pisang dan juga ada tanaman-tanaman yang lainnya teman-teman. Teman-teman, tadi tuh ada gang, ada perempatan jalan juga, ada gang ke kiri maupun yang ke kanan teman-teman. Di depan sana teman-teman ada masjid. Sepertinya tadi masjid yang tadi kita lewat dari jalan sebelahnya itu teman-teman. Jadi seperti kalau dari sini teman-teman, ini tampak depan dari masjid yang tadi kita lewati teman-teman. Jadi teman-teman, ini tampak depan dari Masjid Al-Islah yang tadi kan kita lewat sebelah sana teman-teman. Ini kita sudah lewat di jalan yang lainnya teman. Ini dia punya jalan yang sebelahnya teman-teman.
Betul teman-teman, ini tampak depan dari Masjid Al-Islah. Teman-teman, kita masih jalan terus ke sana. Kalau di jalan yang ini teman-teman, ini sudah diaspal teman-teman. Jadi yang seperti saya bilang tadi itu, di gang ini atau gang sebelahnya tadi itu jalannya itu setengah diaspal, setengah itu belum diaspal teman-teman. Jadi teman-teman, kota Sorong itu seperti ini teman-teman. Ini ada rumah yang dijual teman-teman. Dicantumkan juga nomor yang bisa dihubungi. Kalau teman-teman mau lihat, teman-teman tadi bisa pause dulu sebentar. Jadi kota Sorong itu teman-teman, ibu kota dari provinsi Papua Barat Daya teman-teman. Provinsi terakhir atau provinsi terbaru teman-teman. Jadi ini bagian dari kawasan Indonesia Timur teman-teman. Jadi teman-teman, Pulau Papua itu punya kota-kota besar teman-teman. Maksudnya Pulau Papua keseluruhan teman-teman. Jadi kota besar yang pertama itu Jayapura teman-teman, ada di Papua sana, dan kedua itu kota Sorong ini teman-teman. Jadi kota Sorong ini kota terbesar kedua setelah Jayapura teman-teman. Ini ada adik yang main layang-layang teman-teman. Video buat YouTube. Apa namanya? Sorongnet. Jalan dulu. Priyono, tahan. Nanti dia balik lagi. Oke. Yo. Teman-teman, di sini juga sudah perempatan jalan. Itu gangnya masih lurus ke sana, teman-teman. Tapi teman-teman, saya mau belok ke kiri, teman-teman. Sana itu gang ke kanan yang tadi kita lewat. Sekarang teman-teman, saya mau lewat jalan yang ke kiri ini, teman-teman. Jadi teman-teman, saya bilang seperti yang tadi itu, atau saya cerita yang tadi. Jadi kota Sorong ini menjadi kota terbesar kedua di Pulau Papua teman-teman. Yang pertama itu Jayapura, ada di Papua sana. Kalau yang kedua itu kota Sorong ini ada di provinsi Papua Barat Daya. Kalau Jayapura itu ada di provinsi Papua. Kalau kota Sorong ini ada di provinsi Papua Barat Daya teman-teman. Dulu teman-teman, sebelum pemekaran itu kota Sorong ini masih bagian dari provinsi Papua teman-teman. Waktu belum pemekaran provinsi, tapi karena sudah pemekaran, jadi kota Sorong sudah menjadi bagian dari provinsi Papua Barat teman-teman. Waktu itu pemekaran provinsi Papua Barat itu belum ada teman-teman, tapi dimekarkan lagi menjadi 6 provinsi teman-teman. Maka provinsi Papua Barat itu punya ibu kota Sorong ini teman-teman. Terus ada Kabupaten Sorong, ada Kabupaten Tambrau, ada Kabupaten Sorong Selatan, ada Kabupaten Maibrat, dan Kabupaten Raja Ampat teman-teman. Jadi teman-teman, kalau mau ke Raja Ampat itu teman-teman sudah pasti teman-teman harus transit dulu di kota Sorong ini teman-teman. Entah teman-teman pakai pesawat atau teman-teman pakai kapal pelni, itu teman-teman harus ke Sorong dulu teman-teman, karena memang rutenya itu seperti itu. Jadi kota Sorong ini mau dibilang itu sebagai tempat persinggahan teman-teman bagi wisatawan yang mau ke Raja Ampat.
wisatawan lokal maupun yang internasional juga teman-teman. Jadi Kota Sorong itu sudah menjadi bagian dari uh, hal terpenting untuk bisa ke Raja Ampat teman-teman, karena Kota Sorong ini menjadi kota transit untuk bisa bepergian ke Raja Ampat teman-teman. Teman-teman, di sini tuh saya akan belok ke kiri teman-teman. Ini juga teman-teman ada gang ke kanan. Tadi kan kita jalan dari sebelah sana teman-teman. Terus sekarang teman-teman saya mau ajak teman-teman kita masuk ke gang ini teman-teman. Ini teman-teman tanahnya masih kosong. Ini ada kucing teman-teman. Jadi teman-teman yang belum pernah ke Kota Sorong atau teman-teman mau lihat Kota Sorong tuh teman-teman bisa lihat video ini teman-teman, atau video-video saya yang lainnya teman-teman, karena saya selalu buat video seperti ini teman-teman. Jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman di seluruh Indonesia bahwa Kota Sorong itu seperti ini teman-teman. Karena teman-teman ada juga beberapa orang yang tinggal di luar Sorong, di daerah Indonesia bagian barat sana itu, kalau ditanya Kota Sorong tuh mereka tidak tahu ada di mana teman-teman. Maksudnya ada beberapa orang, karena saya juga sempat pernah lihat di televisi. Terus ada juga yang beranggapan bahwa Kota Sorong itu masih hutan teman-teman. Padahal tidak teman-teman. Jadi Kota Sorong ini juga sudah menjadi salah satu kota termaju teman-teman, atau sedang dalam proses ke sana teman-teman. Bahkan kita sudah menjadi ibu kota dari provinsi teman-teman, Provinsi Papua Barat Daya. Jadi Kota Sorong ini sedang gencar-gencarnya membangun teman-teman. Bahkan pembangunan yang sedang dilakukan di Kota Sorong itu teman-teman, yang ada di reklamasi sana teman-teman. Teman-teman bisa cari, saya punya video, karena saya sudah upload video reklamasi pada tahun 2006 ini teman-teman. Jadi Kota Sorong ini sedang, kalau mau bilang, menjadi kota yang sedang berkembang teman-teman, karena memang banyak sekali pembangunan yang sedang dilakukan di Kota Sorong ini teman-teman, maupun di provinsi yang mohon maaf, bukan provinsi, maupun di kabupaten-kabupaten yang ada di, yang termasuk dari Provinsi Papua Barat Daya teman-teman. Teman-teman, di sini ada perempatan juga, ada gang. Ini gang yang ke kanan teman-teman. Teman-teman, di sebelah sana itu ada jalan teman-teman yang bisa dilewati transportasi, maupun yang sebelah sini teman-teman. Jadi jalannya itu aksesnya tuh tembus semua teman-teman. Jadi teman-teman, Kota Sorong itu seperti ini teman-teman. Jadi Kota Sorong itu ada di kawasan Indonesia bagian timur, tapi Kota Sorong ini menjadi pintu gerbang baik itu kapal maupun pesawat teman-teman. Karena kalau mau dibilang itu Kota Sorong ini, kalau pakai kapal itu, kapal selalu masuk ke Kota Sorong ini dulu teman-teman. Jadi seperti yang banyak orang bilang itu, Kota Sorong itu seperti pintu gerbang ke Papua teman-teman. Bahkan ke Raja Ampat juga Kota Sorong menjadi kota transit, karena memang semua orang yang mau ke Raja Ampat, wisatawan itu harus transit di sini teman-teman. Teman-teman, di sini tuh ada sapi sebelah sana itu teman-teman. Di yang sebelah sini juga teman-teman itu ada sapi. Dan ini punya warga yang ada yang tinggal di sekitar sini teman-teman. Jadi mereka punya sapi tadi yang sedang makan rumput itu.
Teman-teman lihat bahwa ini ada mobil-mobil tangki air. Teman-teman, ini ada warga juga yang mungkin sedang beli air tangki teman-teman, karena memang Kota Sorong ini lagi dilanda musim kekeringan teman-teman, karena sudah hampir 2 bulan, bahkan 2 bulan lebih itu musim kemarau sekali teman-teman. Dan bukan cuma di Kota Sorong teman-teman, karena yang saya lihat di berita itu hampir semua di Indonesia ini sedang dilanda musim kemarau teman-teman. Teman-teman, terima kasih yang sudah mensubscribe channel saya, yang sudah like, komen, bahkan share. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman. Saya mohon dukungan teman-teman, dukung terus channel ini agar channel ini terlalu berkembang teman-teman. Biar Kota Sorong juga menjadi kota yang dikenal semua orang yang ada di Indonesia, bahkan di luar Indonesia juga teman-teman. Teman-teman, kita sudah mau hampir sampai di jalan di depan sana teman-teman. Ini ada mobil yang dimiliki oleh warga atau masyarakat yang tinggal di bagian sini teman-teman, yang di gang ini teman-teman. Sudah pasti yang parkir di depan rumahnya itu berarti mobil yang parkir di depan rumah itu dia yang punya mobil teman-teman. Teman-teman, kita sudah sampai di Jalan Cendrawasih lagi teman-teman. Teman-teman, ini namanya tuh Jalan Cendrawasih 2 teman-teman. Jadi ini teman-teman lihat, ini tuh namanya Jalan Cendrawasih 2. Ini juga di jalan raya itu ada di sebelah sana teman-teman. Jadi kompleks ini tuh cukup ramai teman-teman. Kalau mau bilang tuh kawasan padat penduduk tuh ada di sini teman-teman. Oke teman-teman, video kita kali ini sampai di sini dulu teman-teman. Saya akan buat video nanti tentang Kota Sorong lagi teman-teman. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa komen di bawah biar saya buat video yang teman-teman suka nanti. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa lagi di video yang lainnya.